Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kimia. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan bab kesetimbangan kimia. Ini bab terakhir di semester 1 ini. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dengan hubungan tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Misalnya yang pertama, reaksinya itu dibalik, teman-teman. Jadi misalnya ada reaksi kimia A ditambah B, dia akan menjadi C ditambah dengan D. Nah, dia mempunyai K sama dengan misalnya 2, 3, 9. Lalu ketika kesetimbangannya dibalik, reaksinya itu dibalik, maka dia akan menjadi C ditambah D sama dengan akan menjadi A ditambah B. Nah, ini reaksinya itu dibalik. Nah, ketika nanti reaksinya itu dibalik, maka K aksen atau K setelahnya adalah 1/239. Itu ya teman-teman, jadi ini reaksinya dibalik. Reaktan menjadi produk, ketika dibalik berarti produk menjadi reaktan. Tetapi untuk reaksi ini penyebutannya juga reaktan menjadi produk. Jadi reaktannya itu C ditambah D, lalu produknya A ditambah D. A ditambah B. Gitu teman-teman. Lalu yang kedua, itu koefisien reaksi dibagi sejumlah N. Misal ada reaksi 4A ditambah 2B akan menjadi C ditambah dengan 4D. K-nya sama dengan misalnya 25. Nah, di sini itu nanti akan menjadi 2A ditambah dengan B setengah C ditambah 2D. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh reaksinya koefisiennya itu dibagi 2 semua. 4 menjadi 2, 2 menjadi 1, 1 menjadi setengah, 4 menjadi 2. Nah, di sini koefisien dibagi 2. Jadi kalau misalnya dibagi 2 bukan salah satu saja, tetapi semuanya nanti dibagi 2. Oke, jadi ini dibagi 2. Nah, bagaimana K-nya nanti? Maka K sama dengan akar dari 25. Berarti K aksen sama dengan 5. Ini dibagi 2 ya. Di akar pangkat 2. Kalau misalnya ini dibagi 3, berarti di sini nanti akar pangkat 3. Jadi tidak selalu akar pangkat 2, tetapi ini tergantung. Jadi ini dibaginya tuh berapa? Sejumlah N. Misalnya di sini tuh dibaginya 4, berarti di sini nanti akar pangkat 4. Oke, jadi ini berpengaruh ya, dibaginya berapa. Oke, sekarang kita lanjut. Koefisien reaksi dikalikan sejumlah N. Misalnya ada A ditambah 2B, dia akan menjadi 3C ditambah dengan D. Lalu di sini reaksinya itu berubah teman-teman. Jadi misalnya berubah 3A ditambah menjadi 6B menjadi 9C ditambah 3D. Ini K-nya awalnya misalnya 4. Oke, berarti nanti K aksennya, nah teman-teman lihat ya di sini koefisiennya semuanya itu dikalikan 3. 1 menjadi 3, 2 menjadi 6, 3 menjadi 9, 1 menjadi 3. Berarti semuanya ini dikalikan 3. Maka nanti K aksennya adalah 4 pangkat 3. Jadi ini kalau dikalikan 3 nanti dipangkatkannya 3. Kalau dikalikan 2 berarti nanti dipangkatkannya adalah 2. Ya teman-teman, jadi nanti K aksennya adalah 4 pangkat 3. Oke, berarti 16 kali 4 berarti 64. Nah, ini. Oke, lalu yang terakhir reaksi kesetimbangannya itu dijumlahkan. Misalnya ada reaksi seperti ini teman-teman. A ditambah B,
dia akan menjadi 2C ditambah 3D. Ini reaksi yang pertama. Lalu ada reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua misalnya seperti ini. 3D ditambah dengan B, dia akan menjadi C ditambah dengan A. Oke. Lalu ada reaksi yang ketiga. Ada 3 reaksi sekalian ya teman-teman. Ya, di sini ada D ditambah dengan A. Dia akan menjadi misalnya di sini B. Jadi tidak harus B-nya ini selalu di kanan, tergantung reaksinya. Oke, ketika ini dijumlahkan ya. Ini kan pasti setiap reaksi mempunyai K sendiri. Ini misalnya K1 sama dengan misalnya 2. K2-nya di sini misalnya 3, K3-nya sama dengan 4. Jadi ini masing-masing reaksi mempunyai K. Misalnya seperti itu. Nah, maka ketika dijumlahkan, ini kan bisa dicoret ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ruasnya berbeda itu nanti bisa dicoret. Ini bisa dicoret 3D sama 3D. Oke, terus ini B sama B. Ruas kanan dicoretnya sama ruas kiri. Tidak boleh antara sesama ruas. Ini A dicoret dengan A. Oke, sudah habis ya. Nah, tinggal kita tambahkan nih, berarti A ditambah B, ini A, tambah B, tambah D. Nah, sisanya apa yang di sini? Menjadi 3C. 2 ditambah 1 berarti 3 ya, 3C. Maka K aksennya nanti berarti 2 dikali 3 dikali 4. Jadi ini semuanya itu dikalikan, bukan ditambahkan. Oke, berarti di sini 6 dikali 4 hasilnya 24. Oke, seperti itu. Jadi ini ABC-nya itu nanti diganti dengan senyawa. Jadi ini cuma perumpamaan aja. Misalnya ini O2 ditambah H2 menjadi H2O, misalnya seperti itu. Oke, sekarang kita latihan teman-teman. Pada suhu tertentu diketahui reaksi berikut. Nah, pertama tuh N2 ditambah dengan O2, dia akan menjadi 2NO. HC sama dengan 9. Lalu yang kedua, NO2 menjadi NO ditambah setengah O2. Ini diusahakan anak panahnya itu dia atas bawah. Dengan KC sama dengan 15. Lalu yang dia inginkan adalah reaksi seperti ini. Nah, kita cek dulu penempatannya ya teman-teman. Yang pertama NO. NO di sini itu ada di ruas kiri, di ruas reaktan. Ini juga ada NO dengan posisi ada di kiri. Koefisiennya itu juga 1. Berarti yang di sini reaksi yang kedua itu sudah benar letaknya dan tanpa dikalikan lagi atau dibagi lagi koefisiennya. Koefisiennya sudah benar, penempatannya juga sudah benar. Lalu di sini N2-nya itu posisinya ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk yang reaksi pertama itu N2-nya ada di sebelah kiri. Selain ada di sebelah kiri, koefisiennya juga berbeda teman-teman. Ini yang diminta tuh setengah, sedangkan yang di sini itu 1. Oke, jadi koefisiennya berbeda, letaknya juga berbeda. Berarti di sini nanti kalau letaknya berbeda berarti reaksinya akan dibalik. Kalau koefisiennya berbeda, ini dari 1, koefisiennya 1 menjadi setengah, berarti nanti koefisien dibagi 2. Oke, jadi perlakuan yang akan kita lakukan adalah dibalik koefisien dibagi 2. Berarti kita balik dulu ya teman-teman. Jadi di sini ada NO menjadi setengah N2 ditambah dengan setengah O2. Ya, ini kita balik ya reaksinya. Jadi di sini produknya ada di kanan. Ini sekarang dia menjadi reaktan.
NO, terus di sini N2. Lalu di sini koefisiennya 2, kita jadikan koefisiennya dia 1, jadi koefisiennya dibagi 2. Sesudah dibalik, koefisien dibagi 2. Kalau koefisien dibagi 2, satu reaksi ini koefisiennya dibagi 2 semua. 2 menjadi 1, 1 menjadi setengah. Ini juga, O2-nya kan awalnya 1, dia menjadi setengah. Lalu Kc-nya, tadi gimana? Kalau dibalik berarti kan itu jadi seper ya. Awalnya dibalik perlakuannya. Ketika dibalik berarti K aksen sama dengan 1/9. Oke, lalu koefisiennya itu dibagi 2. Berarti nanti K-nya sama dengan akar dari 1/9. Oke, akar pangkat 2 ya. Oke, karena di sini dibaginya dibagi 2. Berarti nanti K-nya jadi 1/3. Berarti di sini Kc-nya jadi 1/3. Oke. Lalu di sini, oh maaf ini bukan 19 tapi 15. Oke. Lalu di sini yang kedua tadi reaksinya sudah betul, berarti kita tulis saja NO2 menjadi NO ditambah setengah O2. Kc-nya sama dengan 15. Oke, berarti kita tambahkan. Ini NO ya, tidak bisa dicoret dengan apapun karena NO-nya hanya 1. NO2, maaf, NO2 maksudnya. Di sini ada NO di reaksi 1 dan reaksi 2, dan ruasnya itu berbeda, berarti bisa kita coret menjadi, nah di sini setengah N2-nya ditulis. Nah, di sini setengah O2 ditambah setengah O2, setengah tambah setengah, berarti di sini O2-nya jadi 1. Oke, berarti Kc-nya sama dengan 1/3 dari 15. Ini kan dikalikan ya teman-teman. 1/3 dikali 15 sama dengan 5. Tuh, berarti Kc akhirnya sama dengan 5. Oke, seperti itu caranya. Semoga teman-teman paham ya dengan step-stepnya. Sekarang kita masuk ke derajat disosiasi atau alfa. Oke, disosiasi adalah reaksi penguraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Reaksi disosiasi adalah reaksi setimbang. Oke, di sini ada rumusnya. Alfa sama dengan mol zat terurai dibagi dengan mol zat yang mula-mula. Harga alfa itu antara 0 dengan 1. Oke, jadi paling besar 1, paling kecil itu 0. Tidak ada minus. Jika alfa sama dengan 0, maka zatnya itu belum terurai. Mula-mulanya itu belum terurai. Tidak terjadi disosiasi atau peruraian. Lalu alfa itu sama dengan 1, berarti semuanya sudah terdisosiasi atau sudah terurai semua. Kalau diantaranya, berarti terurainya sebagian, atau terjadi kesetimbangan disosiasi juga. Ya, jadi diingat-ingat harganya itu antara 0 sampai dengan 1. Oke, misalnya ada soal seperti ini. Diketahui 1 mol gas HCl dibiarkan terurai sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Jika tetapan kesetimbangan Kc sama dengan 4, tentukan persentase atau alfa HCl yang terurai. Sekarang kita tulis dulu 2 HCl menjadi H2 ditambah dengan Cl2. Awalnya di sini ada 1 mol, jadi diketahui ya teman-teman. Ini kita pakai mula-mula reaksi setimbang. Ini mula-mulanya tidak ada. Lalu di sini mula-mulanya dia 1 mol. Ya, lalu di sini ada Kc. Kc-nya sudah diketahui 4. Teman-teman kalau misalnya di sini fasenya gas semua, berarti semuanya masuk dalam rumus kesetimbangan ya. Berarti di sini Kc-nya itu rumusnya apa teman-teman? Konsentrasi H2 dikalikan konsentrasi Cl2 dibagi dengan konsentrasi HCl. Nah, di sini dia dapatnya 4. Oke. Konsentrasi H2 kali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi HCl itu sama dengan 4. Nah, ini kita misalkan ya teman-teman. Misalkan di sini itu 2X.
Nah, ini kan karena koefisiennya perbandingannya 2:1:1, 2:1:1. Kita main koefisiennya ada di kolom reaksi. Berarti ini 2x, ini x, ini x. Berarti nanti di sini tuh x mol, ini x mol, berarti ini 1-2x. Paham ya, teman-teman? Oke, jadi ini tadi kita misalkan. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan, berarti 4 sama dengan, teman-teman, ini tuh satuannya itu sebenarnya masih mol. Oke, karena di sini tidak diketahui berapa liter, maka kita misalkan di sini 1 liter ya, teman-teman. Jadi nanti semuanya itu dibagi 1 liter. Oke, H2 berarti X per 1 liter dikalikan X mol per 1 liter dibagi dengan 1-2 X mol per 1 liter. Oke, berarti ini satunya kita coret semuanya, teman-teman. Lalu kita pindah ruaskan di sini. Oke, jadinya 4 dikali 1-2x. Ini x kali x sama dengan x kuadrat. Oke, jadi di sini 4-8x sama dengan x kuadrat. Oke, kita pindah ruas ya, teman-teman. Ini pindah ruas ke kanan aja biar x-nya itu masih positif. Oke, berarti di sini x kuadrat plus 8x min 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kayak gini, kita pakai faktorisasi. Pakai faktorisasi. Maaf. Oke, gimana kalau Oke, nanti teman-teman faktorisasi sendiri kira-kira X-nya itu dapat berapa? Oke, yang memungkinkan ya teman-teman nanti. Atau nanti teman-teman bisa cari sendiri kira-kira X-nya itu dapat berapa. Oke, atau kita cari bersama-sama. Teman-teman bisa cari sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh tekanan dan volume. Nah, tekanan, maaf, kok sudah sampai sini ya? Kepencet. Nah, kita masuk ke pergeseran kesetimbangan, teman-teman. Jadi ada asas Le-Chatelier, di mana dia bunyinya jika suatu kesetimbangan dilakukan aksi, maka sistemnya akan mengadakan reaksi untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut dengan melakukan pergeseran ke kiri atau ke kanan membentuk suatu sistem kesetimbangan baru. Jadi kalau dilakukan suatu aksi pasti kesetimbangannya itu akan berubah atau terganggu, maka akan ada reaksi agar aksi tersebut itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi dia melakukan pergeseran ke kanan atau ke kiri. Oke, faktornya itu ada 5, teman-teman. Ada konsentrasi, tekanan, volume, suhu, dan katalis. Kita masuk ke konsentrasi dulu. Jika konsentrasinya itu diperbesar, pergeseran itu akan bergeser ke arah lawan. Nah, misalnya ada seperti ini. A ditambah dengan B, dia akan menjadi C. Misalnya konsentrasi A diperbesar. Panah ke atas ya, diperbesar ya. Ini diperbesar, berarti kesetimbangan bergeser ke arah lawan. Jadi kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Oke, jadi nanti apa yang terjadi jika konsentrasi A diperbesar? Maka kesetimbangan bergeser ke kanan kesetimbangan bergeser ke kanan dan konsentrasi C bertambah. Oke, jadi di mana kesetimbangannya itu bergeser, maka konsentrasinya itu akan bertambah. Jadi kalau misalnya kesetimbangan bergeser ke kanan, nanti C-nya itu akan bertambah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu yang B, jika
konsentrasinya itu diperkecil. Misalnya misalnya A ditambah B menjadi C. Oke. Lalu di sini tuh penyebutannya A ditambah B itu yang kiri atau reaktan. C itu kan kanan atau produk. Keseimbangan konsentrasi B ini misalnya diperkecil. Jadi ini panahnya ke bawah, diperkecil. Nah, keseimbangan akan bergeser ke arah diri sendiri, teman-teman. Nih, ke arah diri sendiri kalau salah satu diperkecil. Berarti kalau B tadi kan ada di ruas kiri, berarti bergesernya juga ke ruas kiri. Jadi ke diri sendiri. Ruasnya tuh ruas mana? Kanan apa kiri? Nanti penyebutannya kanan atau kiri gitu saja. Oke, terus konsentrasi C itu akan berkurang atau teman-teman bisa menyebutkan konsentrasi produk berkurang. Jadi C itu kan produk ya, konsentrasi produk berkurang dan konsentrasi reaktan nanti juga bertambah. Gitu. Jadi kemana panahnya itu menunjuk, disitulah konsentrasinya itu akan bertambah. Keseimbangannya itu akan bergeser. Oke, sekarang kita lanjut ke tekanan dan volume, pengaruh tekanan dan volume. Ini tadi Ibu sudah ngomong, ternyata rekamannya itu berhenti. Jadi sudah Ibu coret-coret. Jika tekanannya itu diperbesar, dia akan bergeser ke arah jumlah koefisien kecil. Jadi ini berbanding terbalik ya teman-teman. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Atau teman-teman bisa memahaminya dengan volume. Jadi volume diperkecil ke arah koefisien kecil, gitu juga bisa. Oke, jadi nanti tinggal berbanding terbalik dengan tekanan. Oh, berarti kalau volumenya kecil, tekanannya dia besar. Misalnya ada reaksi 2A menjadi 3C ditambah 1D. Koefisiennya ini kita jumlahkan. Yang kanan itu, yang kiri itu 2. Yang kanan itu 3 tambah 1 berarti 4. Jumlah ya, jumlah koefisien. Lalu di sini tekanannya dinaikkan. Kalau tekanannya diperbesar ke arah koefisien kecil, oh berarti ke arah kiri. Karena yang kiri itu lebih kecil jumlah koefisiennya. Berarti nanti reaktannya itu akan bertambah dan produknya itu berkurang. Oke, paham ya? Reaktannya itu akan bertambah. Reaktannya itu yang ada di kiri. Lalu produknya itu akan berkurang. Karena pergeserannya ke arah kiri, berarti yang bertambah ya reaktan. Gitu. Kalau misalnya ada 2A ditambah dengan 3C menjadi 3C ditambah dengan D. Oke, ini kan tadi jumlahnya 2 dan 4. Lalu di sini itu volumenya diperbesar misalnya. V diperbesar. Oh, berarti kalau V diperbesar nanti P-nya itu diperkecil. Oh, V tadi kan berbanding lurus ya dengan koefisiennya. Kalau V besar berarti ke arah koefisiennya besar. Koefisien yang besar mana? Oh, berarti ke kanan. Kalau ke kanan berarti nanti produknya berkurang. Produk berkurang dan reaktan bertambah. Oke, jadi pergeserannya ke arah kanan. Nah, ini yang ditunjuk itu akan bertambah. Oke. Oh, maaf, produknya bertambah. Kebalik ya. Masih pagi, Bu. Reaktannya berkurang. Jadi yang ditunjuk sama panahnya atau pergeserannya, maka dia akan bertambah. Ini produknya akan bertambah, reaktannya berkurang. Lanjut ke pengaruh suhu. Suhu dinaikkan, keseimbangannya bergeser ke endoterm. Ini naik. Endoterm itu lambangnya plus ya. Lalu suhu diturunkan ke arah eksoterm atau minus. Misalnya ada reaksi 4A tambah B akan menjadi C, di mana delta H-nya di sini tuh negatif. Oke, kalau negatif berarti ini tuh menunjukkan kesetimbangan produk, punyanya produk. Ini tuh miliknya produk, kesetimbangan yang arah kanan atau arah kanan.
Nah, tadi minus itu apa teman-teman? Eksoterm, Bu. Oh, berarti yang di sini yang di ruas kanan itu eksoterm. Berarti kalau di sini eksoterm, yang di sebelah kiri endoterm. Nah, misalnya di sini, misalnya T-nya itu dinaikkan, suhu dinaikkan, berarti ke arah endoterm. Oh, berarti kesetimbangannya bergeser ke arah kiri. Ke arah kiri, nanti reaktannya, konsentrasi reaktannya bertambah, konsentrasi produk berkurang. Oke, jadi T itu suhu, reaktannya itu R itu reaktan. Ini singkat ya. Besok kalau misalnya di soal jangan disingkat. Itu produk. Teman-teman langsung uraikan karena di sini waktunya tuh singkat. Oke, sekarang misalnya suhunya itu misalnya ada baru deh 3A akan menjadi 2B ditambah D. Delta H-nya di sini itu positif. Oh, positif berarti di sini endoterm. Kan tadi delta H-nya itu merupakan kesetimbangan ke arah kanan. Berarti di sini endotermnya. Jadi di sini minus, ini eksoterm. Kayak ini ya deh, eksoterm minus, endoterm plus. Jadi kalau di sini plus, plusnya itu punyanya produk. Jadi kesetimbangan yang ke kanan itu yang endoterm. Berarti di sini eksoterm. Kalau T-nya itu diturunkan, kesetimbangannya bergeser ke arah eksoterm, berarti bergeser ke arah kiri. Ke arah kiri, sama ya teman-teman, reaktannya nanti akan bertambah, produknya nanti akan berkurang. Itu pengaruh suhu. Jadi nanti teman-teman lihat delta H-nya itu berapa, minus atau plus. Tuh. Minus plusnya itu untuk penyebutan kesetimbangannya yang arah kanan, berarti punyanya produk. Lalu yang terakhir itu pengaruh katalis. Katalis itu berfungsi sebagai zat yang mempercepat terjadinya kesetimbangan. Itu hanya mempercepat ya teman-teman. Tidak mengubah komposisi dan tidak mempengaruhi pergeseran. Jadi kalau misalnya nanti ada soal pengaruh katalis, oh tidak mempengaruhi pergeseran, hanya mempercepat saja. Misalnya ada soal seperti ini. Ditambahkan gas SO2. SO2 itu ada di ruas kiri. Jadi kalau misalnya salah satu ditambahkan berarti ke arah lawan. Berarti di sini pergeserannya akan ke kanan karena SO2-nya di kiri ya teman-teman. Gesernya ke arah kanan, lalu nanti konsentrasi SO3-nya bertambah atau naik. Kalau gas SO2-nya dikurangi, kalau tadi konsentrasi dikurangi, berarti ke arah diri sendiri, berarti ke arah kiri, karena SO2-nya di arah kiri. Berarti nanti SO3-nya itu berkurang, atau produknya berkurang. Zat yang makin banyak terbentuk berarti apa? Berarti yang ada di reaktan. Itu ya. Ini produknya bertambah. Oke, jadi pergeseran kesetimbangannya ke kanan. Zat yang semakin banyak terbentuk, yang A ini berarti produk. Berarti yang B ini, zat yang banyak terbentuk adalah reaktan. Produk berkurang, nanti reaktan bertambah. Suhu dinaikkan, ini reaksinya apa teman-teman? Kalau minus, oh minus tadi itu ekso, berarti yang pergeseran ke kanan ini ekso, pergeseran ke kiri itu endo. Suhu dinaikkan, dia akan bergesernya ke endo, berarti ke kiri. Jadi nanti jawabannya ini sama. Oke, sekarang tekanan diturunkan. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa nanti koefisien untuk yang solid dan liquid ini tidak akan digunakan teman-teman. Koefisien solid dan liquid tidak akan digunakan, kita hanya menambahkan yang aqueous dan gas. Oke, jadi di sini koefisiennya punyanya gas semua ya fasenya. Oke, untuk yang sebelah kiri 2 tambah 1 berarti 3, di sini itu 2. Oke, jumlahnya yang kiri 3, yang kanan 2. Tekanan diturunkan, dia akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar, berarti ke arah kiri juga teman-teman.
Lalu di sini juga sama. Volume diperbesar, dia akan ke arah koefisien yang besar, berarti juga kiri. Tadi kita sampai mana? Oh, sampai ini. Kalau volume diperbesar, berarti dia ke arah jumlah koefisien yang besar, berarti ke kiri juga teman-teman. Lalu di sini juga sama, SO2-nya berkurang, produknya berkurang, reaktannya bertambah. Kalian tidak harus menjawab ketiga-tiganya ya, kalian jawab salah satu saja nggak apa-apa. Misalnya kalian jawabnya itu produknya berkurang karena pergeserannya itu ke kiri, it's okay. Jadi salah satu saja. Oke teman-teman, pelajaran kimia untuk kesetimbangan sudah berakhir sampai di sini. Berarti materinya untuk yang semester 1 ini sudah habis ya teman-teman. Untuk minggu depan kita akan latihan soal dan ulangan harian. Berarti tinggal itu saja.